Tidak terasa, sudah 1 minggu sejak kami meninggalkan Perumasan dan kembali ke Jakarta. Namun entah mengapa, rasanya sebagian dari diri kami masih tertinggal di sana. Perjalanan kami kali ini membawa kami ke desa Perumasan, sebuah tempat kecil di lereng pegunungan. Selama beberapa hari, kami tinggal bersama keluarga asuh, mengajar di SDK Kenalan Perumasan, anak dari keluarga tempat kami tinggal. Yo, what's up guys? Hai. Welcome to my vlog. Today we are traveling to Perumasan. Ya, jadi ini lagi perjalanan ya guys ya, dari SD Yesus. Itu juga masih ada. Juga di belakang ada rombongan kita juga. Oke. Pak, ada guru skena. Ya, Daniel. Ada warga lokal skena. Kemarin tuh warga lokal kemarin Warlock. Wow, pemandangannya oh my god, amazing. Yes. Thank you. Perumasan terletak di utara Kabupaten Kulon Progo, selatan Candi Borobudur, dan barat Sungai Progo. Wilayahnya dikelilingi perbukitan, udara sejuk, dan suasana yang masih sangat alami. Warga di sini hidup dengan sederhana, namun penuh dengan keramahan dan juga kedekatan. Disinilah kami akan tinggal dan belajar selama beberapa hari ke depan. Sesampainya di sana, kami disambut dengan semangat oleh anak-anak SD Kenalan. Meski baru saja berjumpa, mereka langsung menyapa dengan senyum yang hangat. Dan kami tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menjadi akrab dengan mereka. Kami merasa sangat diterima di sini. Kami mulai mengajar sejak hari pertama. Dari matematika, bahasa Indonesia, hingga ilmu pengetahuan alam. Dinamika belajar di sini sungguh mengesankan. Dan dalam waktu 1 hari saja, kami semua telah dibuat jatuh cinta oleh kecerdasan dan ambisi anak-anak di sana. Kami pun akhirnya tersadar bahwa mengajar bukan hanya mengenai menyampaikan materi, namun juga tentang membangun hubungan dan menciptakan kenyamanan. Dengan suasana yang pas, siswa menjadi lebih terbuka dan termotivasi untuk belajar. Setelah kegiatan di sekolah selesai, kami semua pulang ke rumah masing-masing bersama keluarga asuh. Beberapa menggunakan kendaraan bermotor, dan yang lainnya harus berjalan melewati jalan setapak dan kebun. Momen menuju perjumpaan ini menjadi cukup berkesan, penuh dengan rasa penasaran. Dan akhirnya, pengetahuan kami tentang mereka, yang pada awalnya hanya sebatas nama yang tertulis di surat pemberitahuan digital, kini berubah menjadi sebuah perjumpaan yang penuh dengan makna. Suasana di rumah-rumah mereka sangatlah sederhana, namun penuh dengan kehangatan. Disinilah kami mulai untuk mengenal kehidupan mereka masing-masing lebih dalam. Pada malam harinya, kami akan menulis refleksi harian pada jurnal yang sudah diberikan. Refleksi ini ditulis selama 4 hari, guna untuk memaknai segala kejadian di masing-masing harinya. Hari Rabu, sekolah mengadakan kegiatan tahunan lingkungan hidup yang dibagi menjadi 3 fase, yakni fase A, untuk anak kelas 1 dan 2 SD, membuat pupuk kompos dari sampah organik. Dengan tangan kecil mereka mengaduk tanah dan dedaunan, belajar bagaimana sampah bisa diubah menjadi sesuatu yang berguna. Fase B adalah untuk kelas 3 dan 4, yang berfokus kepada ekosistem air. Mereka membersihkan kolam, menanam tanaman air, dan belajar menjaga keseimbangan alam. Suatu pelajaran penting bagi mereka, bahwa air bukan hanya untuk diminum, tetapi untuk dijaga. Fase C adalah untuk kelas 5 dan 6. Mereka mengikuti kegiatan yang bernama Sobowono, eksplorasi ekosistem di sekitar sekolah.
Mereka melakukan banyak kegiatan, mulai dari mengukur pH tanah, luas lahan, hingga membuat denah dan orasi lingkungan. Kami takjub melihat anak-anak seusia mereka diajak peduli pada bumi sejak dini. Sore harinya, kami mengikuti kegiatan zona yang dibagi menjadi 3 kelompok. Di zona Wonolelo, kami belajar cara meracik jamu tradisional dari jahe, kunyit, serai, dan jeruk nipis. Semua diracik dengan cara yang diwariskan turun-temurun. Di zona Geruk, kami diajari proses membuat kopi, mulai dari menyangrai biji, menggiling, hingga menyeduh. Aromanya khas, hasil kerja kami sendiri. Sementara itu di zona Duren Sawit, kami membuat rosario. Setiap zona memberi pengalaman yang berbeda, tetapi semua mengajarkan hal yang sama, bahwa kearifan lokal penuh dengan makna. Ya, selamat pagi semua. Pagi, Di vlog. saya sama Ransom Owen. Wontan. Kita sedang Peregrinasi. di puncak dari Wonolelo. Nggak pakai sendal. Pakai sendal. Jadi hari ini kita akan berkegiatan di Gua Maria Tumpeng Tapi jalan kaki. untuk bebersih, nanam tanaman, berdoa rosario bersama, tapi jalan kaki. Adios. Kamis pagi, kami memulai hari dengan berjalan kaki menuju Gua Maria Watu Tumpeng. Perjalanan yang memakan waktu sekitar 1 jam. Namun menjadi tidak terasa karena kami bertukar senyum dan tawa seiring perjalanan. Hijau dedaunan, udara dingin, dan kabut tipis mengiringi langkah kami. Suatu hal yang sangat berbeda dari keseharian kami di Jakarta. Pre-workoutnya udah habis. Kami berdoa rosario bersama, menyambut bulan Maria dalam kalender liturgi Katolik. Cukup damai rasanya melihat anak-anak beriman, berkumpul dan berdoa bersama. Setelah itu, kami menanam pohon beringin sebagai simbol harapan dan kepedulian terhadap alam. Harapannya, kalau suatu saat nanti kami kembali ke sini, pohon itu tumbuh menjadi bagian dari ekosistem di sana. Setelah itu, kami membersihkan area sekitar gua. Dan di tengah semua itu, kami belajar arti pelayanan. Bukan hanya kepada sesama, tetapi juga kepada alam. Saat makan siang, kami hanya diberi sepiring kecil nasi dan lauk sederhana. Namun dari momen itu kami diingatkan bahwa rasa cukup bukan soal jumlah, tetapi soal bersyukur. Sore hari, kami menunggu jemputan di kapel. Dari sana kami naik pickup menuju Parki Permasan dan kembali ke Sundansono. Angin sore menyapa wajah kami, diiringi tawa dan candaan selama perjalanan. Di atas bak pickup, kami melihat pemandangan Permasan sekali lagi. Jalanan berkelok, bukit hijau, dan langit biru. Entah mengapa kami tak ingin hari itu cepat berakhir. Pagi terakhir, anak-anak mempresentasikan hasil kegiatan di masing-masing fase mereka. Dari pupuk kompos, perawatan ekosistem air, hingga laporan Sobowono. Kami dipenuhi rasa bangga dan terharu melihat bagaimana mereka tumbuh dan belajar dalam waktu yang singkat. Setiap perjumpaan pasti memiliki perpisahan. Dan nyatanya, perpisahan memang menjadi kelemahan semua manusia. Ini tos. Esta. Setiap orang selalu siap untuk bertemu, namun tidak pernah benar-benar siap untuk berpisah. Tidak ada yang menduga bahwa pagi itu akan dipenuhi dengan air mata. Rasanya tidak ada dari kami yang ingin berpisah. Semua berharap hal yang sama, Kata-kata hari ini. kebersamaan yang sedikit lebih lama. Singgah saja. Ada kapan yang peluk? Tino. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi ini hari terakhir kita. Di SD Kanisius Kenalan. Bola. Mengurangi plastik ya. Keren. Semuanya tepuk tangan, semuanya. Jadi ini adalah pertemuan
pertemuan terakhir kita. Coba Pak, ada pesan Bapak, ada pesan. Ya semoga berbagai pengalaman yang dialami oleh Kanisian juga Kasih mukulin dia, kasih mukulin. semoga makin dewasa, nggak manja, nggak ribet, Ya bapak yang bisa berguna dan tetap ingat. Ngevlog ini. Habisin memori, ayo. Ron, ngomong Ron. Halo semuanya. Yo, what's up, Aaron? Pulang. Ngomongnya di depan nih. Kita hari ini mau kenalin. Nah ini jadi siapa ini Daniel? Pak Ketua. Namun dengan suara yang bergetar, kami mengucapkan selamat tinggal. Tanpa disangka, sudut kecil di Jawa Tengah ini telah menjadi saksi ketulusan hati dalam tindakan sederhana, persaudaraan yang tumbuh tanpa paksaan, kebahagiaan yang tidak dibuat-buat, dan kehangatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tetaplah ditinggikan, dimuliakan, dan agungkan nama Tuhan. Terima kasih, Promasan.